Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya kasih rumus tafsir dulu ya, supaya kita memahami cara menafsirkan Quran dan tidak sembarangan. Dan mohon izin ya, termasuk juga nggak bisa kita lihat terjemahan langsung paham isinya gitu kan. Harus kita ada turunan-turunan pelajaran dulu. Baik, saya berikan rumus cepat dulu sebentar. Ada 3 istilah, ya, 3 kata yang dimunculkan oleh para ulama dalam hal menafsirkan Al-Quran. 1 disebut dengan siyak namanya. Siyak, sin, ya, alif, qaf. Siyaqun, siyak. Baik. Sudah? Siyak itu terkait dengan teks ayat yang akan kita pahami. Ya, misal kita sekarang ingin bahas Al-Maidah 51, ya kan? Baik, pelan-pelan. Nah, itu siyak teks ayat yang akan kita pahami. Hati-hati dalam memahami teks ayat yang akan dibaca ini, tidak seketika kita tahu terjemah langsung begitu maknanya, tidak. Ya, tidak. Nanti ada ilmu-ilmu lain yang harus menyertai ke situ. Ya, yang harus menyertai. Minimal setidaknya Anda memahami 3 ilmu utama. 1 disebut ilmu lughah, ilmu bahasa. Karena bahasa Quran itu bukan bahasa kita orang Indonesia gitu kan. Quran bukan bahasanya, bukan bahasa Indonesia. Tentu memiliki kaidah-kaidah yang berbeda dengan bahasa kita yang tidak bisa dipahamkan dan dipaksakan untuk memahami bahasa Quran. Itu lain. Ya, Anda boleh misalnya sekolah sampai paling tinggi sastra Indonesia, tapi bukan sastra Quran. Jadi jangan sampai kepintaran Anda dalam memahami sastra bahasa Indonesia digunakan untuk memahami sastra Quran. Itu kejauhan. Ya, kejauhan gitu kan. Baik, jadi nggak nyambung di situ. Kecuali kalau Anda belajar bahasa sastra Quran, yaitu sastra Arab, Anda pahami sampai dalamnya, baru itu bisa digunakan. Itu pun juga nanti ada turunan-turunan, karena ada 4 ilmu lagi yang harus dikuasai dalam bahasa Al-Quran ini. Ya, 1 nahu gitu kan, ilmu untuk mengetahui akhir kata bahasa dalam bahasa Arab. Beda antara harakat fathah, kasrah, dhammah akan lain. Ya, daraba misalnya Aliyun amran, daraba Aliyun amran, Ali pukul Amr. Kalau kalimatnya tetap sama, cuman harakatnya dirubah, daraba Aliyan amrun, cuman tertukar harakat tuh. Sekarang gantian, Amr yang pukul Ali. Lain. Walaupun susunannya sama, padahal dulu nggak ada harakat itu. Bagaimana cara bacanya? Itu ilmu nahu namanya. Ya nggak sembarangan, nahu ada tingkatannya lagi nanti. Ya kalau anak-anak kita belajar dari jurumiyah itu, jurumiyah yang dasar tuh. Kalau di Timur Tengah itu paling tingkat SD gitu kan. Al-kalamu wal lafdzul mufidu bil wad'i wal bil wadi wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, kan? Wa ammal ismu wa kalimatun dallat 'ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu al-jurumiyah. Naik sedikit nanti imrilti, nanti alfiyah. Alfiyah itu ada 1000 bait yang menghimpun sekitar ratusan kitab teori bahasa Arab. Itu tingkat paling tinggi. Karangan Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil yang paling populer. Ya kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lan thumma harfun kalim wa hiruhu kalimatun wa qawlu am, ya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Itu ada kumpulan-kumpulan di situ yang mengajarkan kepada kita teori nahwu. Beda antara huruf menggunakan alif lam dengan tidak menggunakan alif lam. Itu lain. Nah, yang kedua, kalau menguasai itu belum bisa juga memahami Quran dengan baik. Ada ilmu sharaf namanya. Ya, sharaf. Sharaf itu punya turunan 12 ilmu lagi. Derivasi makna di situ. Ya, beda antara misalnya khalaqa dengan yakhluqu, itu beda. Jalasa dengan yajlisu, itu lain. Jalasa telah duduk, yajlisu akan duduk. Orangnya disebut jalis, tempatnya disebut majlis. Apa itu majlis? Belum tentu tempat duduk juga. Tempat duduk yang mengangkat kepada kebaikan. Ya, kebaikan kalau dilekatkan pada ilmu, mengangkat ilmu, mendekatkan dengan Allah. Makanya ada Majlis Ulama Indonesia. Ya, Majlis Ulama, karena para ulama itu tugasnya bukan cuma duduk, tapi mengangkat Anda sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan majalis. Itu ilmu sharaf. Ya. Taib. Jadi kalau ada ulama memberikan statement menjauhkan Anda dari Allah, itu bukan ulama namanya. Itu bukan ulama. Awas, itu nanti rumusnya ada di Quran surah 58 ayat 11. Jadi itu saja baru ilmu sharaf kita bisa pahami dengan berbeda. Ya. Ketiga, ada ilmu balaghah namanya. Balaghah, ini baru kesastranya. Ilmu balaghah dibagi kepada 3 bagian lagi. Ya, ada ilmu ma'ani untuk memilih kata. Ya. Mana diksi yang paling tepat? Jangan keliru ya.
Quran itu karena mukjizat, bukan cuman ayatnya. Setiap hurufnya itu mukjizat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Coba lihat terjemahan. Diartikan dzalikal kitabu, kitab ini. Padahal dalam bahasa Arab ini diartikan dengan hadza. Itu dzalika. Di dzalika makna aslinya dalam bahasa Arab kekinian diartikan dengan itu. Ya hadza ini. Tapi di terjemahan Anda dzalika diartikan dengan ini. Kitab ini, silakan cek. Silakan cek gitu kan? Nah, apakah salah? Belum tentu juga keliru menerjemahkan itu. Karena dzalika itu kalau kita belajar lebih dalam lagi, itu singkatan dari 3 frase disatukan. Dza-nya singkatan dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Ya, jadi kalau mengartikan kitab ini itu baru dari huruf dza saja, dza. Karena saat Qur'annya diturunkan, orang-orang kafir menuduh Nabi, "Oh, ini karangan kamu Muhammad," katanya. "Ini bukan nyata, ini rekayasa kamu." Maka kata Nabi, kemudian dijawab menunggu wahyu turun, "Dzalika dza." Kitab ini yang kamu tuduh sebagai rekayasa itu li, jauh dari apa yang kamu bayangkan. Ka, tidak seperti yang kamu katakan. Taib, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak seperti yang kamu bayangkan. La raiba fi. Kalau nggak percaya dengan ini silahkan buat yang semisalnya. Maka nanti Quran surah kedua ayat 23 sampai 24-nya, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada tantangan untuk membuat semisal Quran. Kalau benar-benar dari manusia, kamu pun bisa buat. Ya. Nah, jadi itu ilmu balaghah ma'ani. Nanti cara menyampaikan supaya jelas, ada ilmu bayan. Ya, kadang-kadang diterimanya supaya tidak langsung tersinggung orang. Ada bahasa-bahasa yang sifatnya saat disampaikan, ketika perintah bagaimana saat diterima senang, ketika larangan saat dikoreksi dia tidak marah. Nah, itu ilmunya ilmu badi' nanti. Ya, di akhir. Dan setiap bab di sini sekiranya ada 5 sampai 10 bab lagi untuk dipelajari. Yang terakhir nanti ada ilmu arud namanya. Ilmu arud itu satu ilmu yang sekiranya bisa menghadirkan kepada kita, membedakan antara nuansa Quran dengan nuansa syair, sekaligus mengukur pahala dari amalan-amalan yang kiranya mungkin bisa kita kerjakan. Ilmu arud itu ada 16 ilmu lagi turunannya, disebut dengan bahar. Nanti ada bahar, misalnya tawil, ada madid, ada rajaz, dan seterusnya. Ya, itu ada turunan. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Anda menguasai ilmu arud, Anda akan cepat menangkap sesuatu. Salah satunya teori-teori yang mungkin kita bisa hadirkan dengan cepat, ya, menghadirkan hafalan dengan cepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menguasai ilmu ini. Makanya para ulama kalau sudah baca kitab, ratusan kitab, itu bisa dengan ilmu arud, bisa dibuat dalam bentuk syair-syair, dikumpulkan, paling cuma besaran sehandphone gini. Ya. Alfiyah itu menghimpun ratusan kitab, teori ilmu nahu, dibuat dalam 1000 bait, jadinya cuma segini aja. Kalau munalafdun mufidun kastaqim wasmun mafilun thumma harfun lil kalim, segini itu bisa merangkum sampai kurang lebih 3 sampai 4 kitab kalau dihadirkan lagi. Teman-teman sekalian, itu baru siap. Jadi kalau Anda belum memahami satu di antara 4 ilmu ini saja, hati-hati dalam menafsirkan Quran. Kata Nabi, menggunakan akal Anda sekalipun benar tetap salah itu. Karena dasar ilmunya nggak ada. Ya, sebab Anda mungkin benar dalam satu hal, ketika menganggap dirinya benar, kesananya bisa salah semua. Dan ini jadi masalah nantinya. Ya. Jadi tidak tepat kalau ada seseorang misalnya gelar apapun setinggi-tingginya silakan. Saya sering katakan mau S1, S2, S3, S-nya 4, mau sampai dingin terserah gitu kan. Baik, mau sampai ke profesor, Anda nggak belajar di bidang ini, jangan berbicara tentang Quran, bisa salah gitu kan. Bisa salah. Nabi aja ketika akan merespon sesuatu nungguin wahyu tuh. Nunggu penjelasan. Level Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijaga dari salah. Manusia paling takwa di muka bumi gitu kan. Surganya terjamin. Ada orang bertanya, ditungguin dulu wahyu turun kapan nih. Ketika turun bimbingan baru disampaikan. Lah Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Dekat dengan Allah belum tentu gitu kan. Masya Allah, surga belum jelas sampai hari ini. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Anda ingin mengomentari apapun tentang Quran, jangan dulu gitu. Ya, jaga dulu, jaga. Ada sesuatu resiko yang di depan kita bisa keliru. Dan nanti resikonya bisa banyak. Bisa banyak, tidak hanya hubungan dengan Allah, mungkin hubungan dengan makhluk gitu. Maka ini dijaga. Ya. Awas, Anda cari masalah dengan orang, hubungan Anda dengan orang itu saja. Anda punya persoalan di galaksi, orang Jakarta nggak akan ikut-ikutan. Hubungan Anda dengan orang itu aja. Dengan itu aja selesai gitu kan. Masya Allah, Anda punya masalah di Jakarta, saya nggak harus tahu itu masalah Anda. Anda dengan orang Jakarta, nggak kita pikirin. Tapi Anda cari masalah dengan Allah, sependuduk langit dan bumi akan mempersoalkan Anda. Itu persoalannya gitu kan. Nah, Quran itu firman Allah, bukan kata-kata manusia.
Karena itu kalau Anda cari persoalan dengan Allah dimanapun, itu persoalannya nggak akan selesai. Sampai Anda betul-betul bertobat dari itu. Karena Anda merasa dan melakukan perbuatan yang bisa menghadirkan banyak persoalan. Itu penduduk langit dan bumi mempersoalkan Anda. Mau lari kemana? Saya punya masalah dengan orang galaksi, saya pindah ke Jakarta, selesai masalah saya. Ya kan? Se-Indonesia misalnya tidak suka dengan saya pindah ke tempat lain, nggak ada persoalan. Saya bisa ke Malaysia, ke Brunei, kemana saja gitu kan. Yang mungkin bisa kita tuju, bumi Allah luas di situ. Tapi Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Ke alam kubur aja masih ketahuan? Silakan gitu kan. Jadi 3 alam itu gak akan pernah selesai. Anda di dunia gak akan beres, stres Anda meninggal dunia belum selesai juga di alam kubur. Di alam kubur belum tuntas ketika Anda dihisap, mau lari kemana? Dan kalau sudah masuk kubur gak ada meninggal lagi. Gak ada meninggal lagi gitu kan. Nah, jadi di sini kita mesti hati-hati mengomentari Quran, khususnya untuk orang kita sendiri, orang Islam. Kalau non-muslim bicara Quran, karena belum tahu gitu. Dia bicara Quran, yang belum tahu kasih tahu. Kecuali kalau ada unsur-unsur lain yang menyertai, maka tindakan-tindakan lain bisa dilakukan dengan konteks aturan yang berlaku. Ya. Jadi kalau ada orang belum tahu, menyampaikan sesuatu, beritahu, kamu itu keliru, begini arahnya. Ya kan? Tapi kalau ada unsur lain, ada unsur kesombongan, ada unsur keangkuhan, ada unsur macam-macam, gitu kan? Yang menghadirkan hilangnya ketentraman, ketertiban dalam kemasyarakatan, maka hukum lain bisa ditempuh dengan aturan yang jelas. Negara kita kan juga ada aturan-aturan, kan? Nah, ditempuh dengan jalur seperti itu. Yang jadi masalah sekarang kalau ada orang Islam, ini jadi persoalan. Ada orang Islam melakukan tindakan yang bodoh dan dia paham dengan isi itu, dibelokkan, ini jadi persoalan. Baik. Itu baru satu siak ya. Baik, baru satu siak. Napas kita udah agak ngap juga di situ tuh. Baik. Kedua, kalau Anda sudah paham ini siak dengan 4 ilmu turunan tadi, baik. 4 ilmu turunan pun baru satu ilmunya gitu kan. Belum asbabun nuzulnya. Cek. Penting ini asbabun nuzul ini untuk mengarahkan bagaimana pemaknaan ayat itu terjadi. Ya. Sekarang kan banyak tafsiran tuh. Aulia ini maknanya ke sini, jamak dari wali. Masya Allah gitu kan, macam-macam. Terus dikaitkan dengan macam-macam. Jauh sekali tarikan ayatnya. Ada ke wali nikah, wali murid, wali macam-macam gitu kan. Padahal dalam asbabun nuzulnya belum tentu ayatnya ke situ arahnya. Walaupun lafadznya sifatnya umum, tapi maknanya jangan seketika dibelokkan pada hal yang diinginkan semata. Ada beberapa turunan-turunan. Ya. Nanti kita coba sampaikan dengan jawaban-jawaban yang teduh ya. Tapi dengan keilmuan. Tidak harus kita dengan emosi, dengan marah macam-macam. Jawab dulu dengan aspek keilmuan. Dengan itu akan lebih tenang kita sikapi. Baik teman-teman sekalian. Jadi ada asbabun nuzul. Baru yang ketiga. Kalau ayat itu terkait dengan hukum. Ada ayat terkait dengan tauhid. Kan? Tauhid, aspeknya, aspek hubungan kita dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu nggak usah banyak tafsir. Keterlaluan kita kalau banyak menafsirkan tentang ayat itu. Itu jelas banget. Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Tidak beranak, tidak diperanakan. Nggak usah banyak tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan satu, Pak? Ya satu jelas satu. Satu itu jelas satu. Nggak ada hubungan dengan yang lainnya. Ya, jelas ya? Nah, itu ayat-ayat yang sharih namanya. Dalalatul mantuq. Jadi sesuatu yang sangat jelas, yang nggak perlu banyak tafsirnya. Tapi kalau ayatnya terkait dengan hukum, misalnya, hukum itu disebut dengan fikih. Fikih. Ingat ya, ingat betul ini. Al-Quran dengan hadis Nabi SAW itu bukan hukum, tapi sumber hukum. Sumber hukum, ingat. Awas hati-hati ya teman-teman. Seperti seorang ustadz ingin menafsirkan ayat Quran terkait hukum, mirip seorang dokter ingin menganalisis satu penyakit tertentu, ingin diobati, kan tidak serta-merta obatnya langsung jadi kan, tapi diracik dulu tuh. Ya ini sumber obatnya, ini resepnya begini. Kemudian dipadukan baru diberikan dalam bentuk obat. Anda sih tinggal ngambil aja dari tukang obat gitu kan. Tinggal beli ke apotek macam-macam. Jadi sesuai dengan resepnya. Tapi apakah kemudian obat yang Anda beli itu seketika langsung jadi obat? Tidak, itu ada ramuan dulu. Sama sumber hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mesti diramu dulu dengan dasar pendekatan ilmu supaya menjadi hukum yang bisa kita terapkan. Hukumnya disebut dengan fiqih. Cara meramunya ada dasarnya. Dasar disebut dengan usul. Usul fikih namanya. Usul fikih menjadi qawaid, disebut qawaid fiqhiyah. Dari qawaid ini muncul kemudian ilmu fikih. Dari hukum fikih ini baru kemudian kita ambil. Antum tuh enak banget tinggal ngambil aja gitu kan. Begini hukumnya. Kita yang ngeramu ini sampai pergi tuh ke beberapa negara. Pergi ke guru-guru, belajar ilmunya, dasarnya pahami betul. Imam Al-Bukhari aja nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda pengen menguasai dalam 16 hari. Masya Allah. Kan ada turunan-turunan di situ. Apalagi Anda yang nggak pernah lihat kitabnya, nggak paham isinya, tiba-tiba komentar. Ya. Nanti kita akan lihat yang unik nih.
kitab-kitab tafsir klasik dari Imam Ibnu Katsir misalnya, kemudian ada Al-Alusi dengan Ruhul Ma'aninya, ada Ar-Razi misalnya dengan tafsir Al-Kabirnya, ada kemudian imam-imam yang lainnya menghadirkan kepada kita, bahkan yang paling liberal, ada Zamakhsyari, ada yang kontemporer tafsir Asy-Sya'rawi, ada Ibnu Asyur misalnya, ada As-Sa'di, ada Al-Maraghi. Itu Masya Allah, semuanya penghafal Quran dengan semua riwayatnya, hafal banyak hadis, amalannya istimewa, hafal ilmu bahasa dengan tata bahasanya, fasih bahasa Arabnya. Gak ada yang beda menafsirkan ayat itu. Semuanya sama. Anda Masya Allah hafal Quran belum tentu. Ya, hadis nggak tahu berapa yang dihafalkan, bahasa Arab juga masih berantakan gitu kan. Kemudian juga amalannya belum tentu semulia mereka. Tiba-tiba bisa beda dengan mereka. Ya kan jadi aneh gitu kan. Yang paling aneh, Anda sendiri belum pernah baca tuh Al-Maidah 51, hafal aja belum tentu gitu kan. Nah, jadi ini yang jadi persoalan teman-teman sekalian. Tapi kita tidak persoalkan tentang masalah orang, karena orang itu bisa keliru. Yang kita bahas itu kekeliruannya. Ingat ya, ada adab di Quran. Ingat betul ini, ada adab dalam Al-Quran. Sekalipun ada orang punya salah, ya sebesar apapun, yang paling indah di Quran, Quran tidak pernah menyebut orangnya, selalu perbuatannya. Fir'aun, manusia paling jahat yang disebutkan di Quran, manusia paling jahat di muka bumi. Masya Allah, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang-orang sekarang ya ngakunya nabi gitu kan, ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku raja, ada yang ngaku punya sultan, macam-macam. Firaun dulu ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sejahat-jahatnya Firaun, ketika disebutkan di Quran tidak pernah disebutkan nama aslinya, gelarnya, inisialnya. Quran surah 20 ayat misalnya 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia telah mulai menyimpang nih, keluar dari jalur yang benar. Disebutkan Firaun. Kenapa tidak disebutkan nama aslinya? Ada dua adab di sini dari Quran. Ada dua adab. Adab yang pertama, teman-teman sekalian, ingin menunjukkan kepada kita bahwa sikap umat Islam itu selalu konsentrasi pada perubahan-perubahan dari buruk menjadi baik. Nama itu nggak akan pernah berubah, yang salah itu perbuatannya. Jadi kalau ada seseorang keliru, jangan dipersoalkan namanya, yang salah perbuatannya. Barangkali orang tuanya sudah mulia memberikan nama pada orang itu, cuman perbuatannya salah, bertentangan dengan isi namanya. Jadi kalau Anda ingin merubah sesuatu, rubah perbuatannya. Ya, bukan mencela orangnya, itu salah. Ada orang namanya misalnya, maaf ya, namanya Muhammad. Misal, perbuatannya keliru karena dapat pengetahuan yang keliru, bergaul dengan orang salah, mencuri dia. Lalu Anda persoalkan, si Muhammad pencuri. Itu nama yang melekat pada lisan Anda, itu bisa melekat pada Muhammad yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan Rasul kita terbawa-bawa ke situ. Ya, nama aja Hasan, kelakuan misalnya macam-macam. Ya, bisa disebutkan yang buruk-buruknya. Itu persoalan. Ya, persoalan. Bahkan kadang-kadang ngambil nama yang lain. Namanya Hasan, kelakuan Otong misalnya. Ya, Otong aja belum tentu begitu. Ya, mungkin Otong itu orang yang baik dan sebagainya. Cuman kadang-kadang lisan ini nggak bisa dijaga gitu. Jelas ya? Awas, hati-hati. Yang kedua, ingin mengondisikan diri kita supaya tidak masuk pada kategori gibah, pada celaan gibah gitu kan. Awas kalau Anda bicarakan keburukan orang lain, ya kata Nabi, kalau benar itu jadi gibah. Jadi gibah. Kalau disebutkan namanya bukan perilakunya. Kalau benar itu gibah. Kalau salah itu fitnah. Di pilihan Anda cuma dua. Kalau tidak bergibah, Anda melakukan fitnah. Karena itu jangan sampai, ya saya berikan nasihat, ada orang seburuk apapun, jangan sampai menjelek-jelekan orangnya. Yang kita rubah perbuatannya. Jangan sampai itu terjadi lagi sehingga menimbulkan tindakan-tindakan reaksi yang tidak baik. Jelas sampai sini? Baik. Setelah paham siaknya, ini ilmunya yang paling penting ya. Kalau tafsirnya barangkali nanti sudah paham ilmunya kita lebih mengerti. Kalau sudah paham siaknya, kemudian lihat hubungan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Nggak bisa berdiri sendiri. Jelas ya? Al-Maidah 51. Apa hubungan dengan Al-Maidah ayat 50? Ayat 49, ayat 48 sampai ke Al-Fatihah. Korelasi antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya, ini disebut dengan sibak, namanya sibakun. Sin ba alif qaf, sibakun. Tadi ada siyak, yang kedua sibak. Ya. Gak bisa Anda sembarangan misalnya tafsirkan ayat itu tanpa melihat ayat yang lainnya, bisa keliru. Ya. Ada hubungannya, ada korelasinya. Jadi ketika Anda menemukan kata misalnya aulia gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Ada kata aulia, Anda mesti cari tuh aulia di situ apa hubungan dengan aulia dengan ayat-ayat sebelumnya sampai ke Al-Fatihah.
Ada korelasinya, nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya, kalau Anda ingin tafsirkan Al-Maidah 51, Anda mesti hafal dulu sampai ke Al-Fatihah. Baru ada kaitan di situ korelasinya apa. Ya. Teman-teman, kenapa datang ke sini? Baik, Anda datang ke sini, Anda akan jawab dengan korelasi sebelum pendahuluan tentang kedatangan Anda ke sini. Saya mendengar informasi ada taklim hari ini. Saya mendengar ada begini-begini. Mendengar itu kan bukan sekarang, tapi sebelum Anda ke sini. Di urusan dunia saja Anda korelasikan dengan mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang sebelum Anda hadirkan. Apalagi bicara tentang Quran. Jelas ya? Baik, setelah itu baru lihaq, namanya lihaqun. Lam, ha, alif, qaf, lihaq. Jadi ada siyak, ada sibak, ada lihaq. Ya, lihaq itu korelasi ayat dengan ayat-ayat setelahnya. Al-Maidah 51 apa hubungannya dengan Al-Maidah 52? Jangan-jangan Anda mempersoalkan Al-Maidah 51, tapi Anda disifati oleh Quran sebagai Al-Maidah 52. Bisa terjadi itu. Ya. Ada orang komentar Al-Maidah 51. Oh, ini maknanya bukan seperti yang disampaikan begini. Ini begini. Anda komentar Al-Maidah 51, tapi Anda masuk pada kategori Al-Maidah 52. Tuh. Oh iya. Jangan-jangan 52 pun belum tahu itu apa ayatnya gitu kan. Masya Allah. Al-Maidah 52 itu nanti kita akan lihat ya. Yang mempersoalkan Al-Maidah 51 dengan tingkatan yang buruk. Yang tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, apa kaitan dengan Al-Maidah 53 sampai ke An-Nas? Ya, sampai ke An-Nas. Jadi tafsir itu, bagaimana bisa menafsirkan, itu mustahil kalau Anda tidak menguasai Quran. Minimal hafal Quran dulu. Hafal Quran itu belum tentu bisa menafsirkan Quran kalau belum tahu asalnya. Ya, belum tahu maknanya. Ini yang berbahaya. Jelas sampai sini? Baik, nah jadi dari sini kita simpulkan setidaknya ada siyak, ada sibak, ada lihaq. 3 hal ini yang perlu kita lihat.